ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. Bapak dan Ummahat yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini. Allah memudahkan kita, meringankan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung semua jerih payah kita untuk bisa mengikuti agenda ketaatan ini, dan semoga ini menjadi alasan ataupun menjadi suatu hal yang memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Faman thaqulat mawazinuh, maka para ulama mengatakan masa qula an nafsi fa inna ma hiya thaqulat fil mizan. Yang berat di diri kita untuk dilaksanakan dan dilakukan, maka fa inna ma hiya thaqulat fil mizan. Juga dia akan berat di timbangan. Wa ma khaffat 'ala nafsi, dan apapun yang ringan dalam diri kita untuk dilakukan dan diamalkan, fa inna ma hiya khaffat fil mizan. Fil mizan, maka dia juga akan ringan di timbangan. Maka mungkin dengan waktu yang kita korbankan, dengan usaha kita sedikit untuk hadir tepat waktu, kemudian kita hadir mendengarkan dengan baik, semoga dengan hal itu semoga Allah juga memberatkan timbangan kebaikan kita. Karena barometer ringan dan beratnya dunia ini ataupun amalan kita di dunia ini itu tidak bisa kita ukur dengan timbangan dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menimbang dengan timbangan Allah, akan menimbang dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dan semakin berat kemudian kita melaksanakan sebuah ketaatan juga akan semakin berat dalam timbangan yang kemudian semoga hal itu memudahkan kita ke surganya Allah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik akhwat dan ummahat muslimah yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang seseorang yang tidak terpandang dari sisi manusia. Orang yang bukan orang Arab, orang yang bahkan secara strata sosial itu bisa dikatakan hina. Orang yang tidak jelas juntrungannya kemana, anak siapa, siapa anak ini dan sebagainya, yang semua jika seandainya aib ingin dinisbahkan kepada dia, semuanya ada pada dirinya. Pertama jelas bukan orang Arab. Ketika seseorang bukan orang Arab, selalu biasanya akan di nomor dua kan, atau dianggap orang-orang yang dalam artian tidak sedikit. Karena itu Rasulullah selalu mengatakan kemuliaan itu li salil Arab wala lil ajab, juga bukan terhadap orang asing. Wa innama al-fadlu fil amali wat taqwa. Melainkan kemuliaan itu ada pada amal dan ketakwaannya. Kenapa Rasulullah mengatakan hal itu? Karena banyak para sahabat yang bukan orang Arab. Orang ini juga nggak jelas juntrungannya, nggak tahu siapa bapaknya, nggak tahu siapa ibunya. Hal ini jika tidak ada di kalangan orang Arab, biasanya sangat menjadi aib besar. Karena itu orang-orang Arab sangat saklek ya, dan bahkan sangat strict dalam masalah nasab. Harus jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, dan bahkan bisa saja orang yang tidak ada nasabnya, orang kemudian tahu anak ini kemungkinan anak zina, anak ini kemudian anak yang tidak baik dan sebagainya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala semua kehinaan yang ada di dunia ini, hal itu kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang para sahabat-sahabat senior sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman itu disuruh belajar kepada bocah yang secara umur jauh lebih kecil, secara strata sosial jauh lebih rendah, secara kemudian juntrungannya nggak jelas, secara kemudian kampungnya bukan orang Arab. Semua kekurangan itu ada pada dirinya. Tapi Allah Subhanahu Rasulullah mengatakan istaqri'ul Quran ataupun khudil Quran an arba, ataupun riwayat lain min arba. Yang kemarin sudah kita bahas Abdullah bin Mas'ud, dan yang kedua adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim yang merupakan Maula Abi Hudzaifah. Nama Salim Maula Abi Hudzaifah ini punya sebab cerita kenapa kemudian nama dia Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi Salim ini dalam sejarah memang dia dikatakan, ada yang mengatakan dia adalah orang Maghrib, Maroko, dan ada mengatakan dia adalah orang Faris ya, ataupun orang Persia. Salim ini dari ketika dia sudah, ataupun wallahu alam dalam cerita tidak dijelaskan secara detail, dia sebelumnya adalah seorang hamba sahaya, seorang budak yang tidak merdeka. Lihat lagi-lagi dibandingkan para sahabat yang lain, ini sangat banyak kerugian ya, ataupun banyak kekurangan. Dia bukan orang yang merdeka, dia bukan orang Arab, dia tidak jelas keluarga dan sebagainya.
Maka kemudian karena dia diangkat menjadi budak ataupun kemudian sebagai hamba sahaya seorang wanita bernama ataupun seorang wanita dari Ansor bernama Sabitah binti Yu'ar al-Ausiyah. Tapi kemudian wanita ini menikah dengan Abu Hudzaifah yang merupakan orang Mekah. Melihat akhlak Salim yang luar biasa baik, maka kemudian Sabitah ini membebaskan, memerdekakan Salim dan kemudian menghadiahkan ataupun kemudian membuat hubungannya ataupun bahkan kemudian dihadiahkan menjadi budaknya suaminya, yaitu Abu Hudzaifah bin Utbah. Dan Abu Hudzaifah bin Utbah ini punya banyak saudara dan sebagainya. Melihat akhlaknya luar biasa, maka kemudian Abu Hudzaifah dan juga bahkan istrinya itu membebaskan Salim dan kemudian dengan bahagianya mereka mengangkat Tabannas Salim. Mereka mengangkat Salim sebagai anaknya ataupun menjadikan Salim sebagai anak angkatnya. Anak angkat ditolak oleh Islam, tidak ada istilah anak angkat dalam Islam. Karena ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Fa kana Allahu ghafurur rahim. Sebelum kemudian ayat ini turun, dan ayat ini juga turun kepada Rasulullah yang menganggap bahwasanya Zaid bin Muhammad. Maka Salim ini kemudian dulu namanya ketika kemudian dimerdekakan dinamakan dengan Salim bin Abi Hudzaifah. Ini Abu Hudzaifah orang yang berbeda dengan Hudzaifah bin Yaman ya. Abu Hudzaifah bukan merupakan Hudzaifah bin Yaman. Maka di sini adalah Salim diangkat menjadi anak angkatnya oleh Abu Hudzaifah dan juga istrinya. Tapi kemudian ketika ayat ini turun, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, dia jauh lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Hudzaifah berusaha mencari siapa bapaknya, berusaha mencari siapa ibunya. Maka orang-orang man Salim. Maka kemudian barulah Abu Hudzaifah mengatakan fa innahu maula Abi Hudzaifah. Dia adalah budaknya Abu Hudzaifah. Karena itu kemudian nama yang masuk adalah Salim maula Abu Hudzaifah. Salim yang enggak tahu siapa ayah dan ibunya. Salim yang tidak tahu siapa orang tuanya. Salim yang tidak tahu siapa yang melahirkan dan membesarkannya. Maka dia dari kecil sudah menjadi tawanan dan kemudian menjadi hamba sahaya yang kemudian dibawa ke Mekah. Yang dengan hal itu, kemudian Salim dengan baiknya akhlaknya, dengan mulianya, dengan luhurnya perkataan dan perbuatannya, maka membuat tuannya menjadi bahagia. Maka kemudian karena dikatakan maula Abu Hudzaifah, walaupun budaknya Abu Hudzaifah, dia sudah merdeka, tapi kemudian Abu Hudzaifah melayaninya, memperlakukannya jauh lebih baik dibanding seorang budak. Dan bahkan Rasulullah mempersaudarakan antara Abu Hudzaifah dengan Salim. Ketika Rasulullah mempersaudarakan di antara para sahabat, Rasulullah mempersaudarakan antara Salim dan Abu Hudzaifah. Bahkan kemudian ketika dua orang ini bersahabat dengan baik, walaupun sebenarnya secara umur adalah antara ayah dan anak, secara umur Abu Hudzaifah jauh lebih tua dibanding Salim. Dan luar biasa Salim ini dengan akhlaknya yang luar biasa, ada satu hukum yang hanya berlaku untuk dia sendiri. Hukum ini, hadis ini sahih, dan karena itu juga kita mempelajari di dalam hadis bahwasanya jika masih ada yang mengatakan bahwasanya ya hadis ini lebih sahih dibanding hadis ini dhaif ataupun hadis ini hasan. Aku dan ummah yang Allah muliakan, dalam masalah fikih tidak semua hadis sahih yang harus diamalkan dan tidak semua hadis dhaif harus ditinggalkan. Dan bahkan tidak semua hadis sahih boleh dan bisa diamalkan. Sahih ini adalah sahih hanya dari sisi kuatus sanad ya, kekuatan sanad. Tapi dalam artian secara dilalah ataupun secara tuntutan, maka belum tentu bisa diamalkan. Jadi karena akhlak Salim yang luar biasa ini, sebelum Salim ini menjadi balik mencapai usia baliknya, maka kemudian istrinya Abu Hudzaifah, Sabitah, itu kemudian memerdekakan Salim, dan kemudian dengan dekatnya Abu Hudzaifah dengan Salim, Sabitah bertanya pada Rasulullah dan kemudian mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Saliman ma'i wa qad adraka ma yudrikur rijal. Maka kemudian di sini bahwasanya dia mengatakan, ya Rasulullah, Salim itu selalu bersamaku, dan kemudian juga dalam artian anak-anak dan sebagainya, laki-laki yang bersamaku melihat auratku dan sebagainya, maka Salim juga seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, arbi'ihi fa idza arda'tahi faqad harrama 'alaiki ma yahrum min dzil mahram. Bayangin Salim menjelang balik, itu mungkin kira-kira umur berapa ya, 11.
11 tahun ke 12 tahun, maka Salim menyusu kepada istrinya Abu Hudzaifah. Menyusu secara langsung kepada istri Abu Hudzaifah. Hadis ini sahih. Dan kemudian Salim menjadi anak susuan dari istrinya Abu Hudzaifah. Tapi kemudian ataupun di riwayat lain mengatakan dari Sahlah. Sahlah ini adalah saudarinya Abu Hudzaifah, sehingga kemudian memiliki hubungan keluarga sepersusuan. Hadis ini tidak boleh diamalkan. Ulama sepakat. Hadis ini hanya berlaku kepada Salim. Siapa Salim ini? Yang sangat luar biasa, sehingga kemudian ada hukum khusus yang hanya berlaku baginya. Yang tidak boleh dilakukan dan tidak berlaku bagi siapapun dari kaum muslimin setelah itu. Maka di antara mulianya Salim yang pertama adalah akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, ketika Salim sudah beranjak dewasa ataupun kemudian sudah mulai balik dan kemudian dengan hubungan yang ada dengan Abu Hudzaifah, ketika ada dakwah Rasulullah terdengar, maka kemudian Salim termasuk orang yang kemudian datang kepada Rasulullah tanpa banyak pertanyaan dan beriman serta kemudian bersyahadat kepada Rasulullah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian ketika banyaknya adab, ketika banyaknya siksaan kepada para penduduk ataupun kepada kaum muhajirin yang ada di Mekah, maka kemudian ketika itu Abu Hudzaifah memilih untuk ikut hijrah ke Habasyah. Tapi Salim tidak mau ikut karena dengan konsisten ingin kemudian mempelajari Al-Quran lebih dalam. Di sini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang singkat ini sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. Pertama adalah Al-Quran mengangkat derajat seseorang dari yang sangat hina menjadi orang yang paling mulia. Karena apa? Nanti ketika hijrah, setelah kemudian Abu Hudzaifah kembali ke Mekah, kemudian dua orang ini berangkat lebih dahulu ke Madinah ketika perintah hijrah. Dan sambil menunggu Rasulullah datang bersama Abu Bakar, itu para sahabat yang di Madinah, itu menunggu dalam kondisi sholat. Maka Salim dikenal dengan Imamul Muhajirin wal Ansar. Maka Salim yang memimpin sholat, para sahabat-sahabat senior yang ada di belakangnya di daerah yang ada di Kuba, yang kemudian setelah itu dibangun masjid oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, Salim, bocah yang kecil, umur yang masih muda, itu di belakangnya ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Zubair, ada Talha, ada sahabat-sahabat yang senior yang mulia. Dan bahkan orang-orang yang lebih dahulu as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, itu berada semua di belakang Salim. Maka Salim Maula Abu Hudzaifah ini di antara beberapa pelajaran penting kita ambil, pertama adalah Al-Quran itu memuliakan dengan cara yang tidak bisa dimuliakan dengan cara yang lain. Maka di antara memuliakan seseorang adalah dengan ilmu dan amal. Dan ilmu yang paling mudah memuliakan mengangkat derajat seorang manusia adalah dengan Qurannya. Maka nggak usah peduli kita lahir dari keluarga miskin, kita lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, kita bahkan mungkin dihinakan, direndahkan martabat kita oleh orang-orang lain dan sebagainya. Maka di sini ketika seseorang ada Quran pada dirinya, Allah akan muliakan dan tinggikan dia dengan caranya sendiri. Bayangkan, Rasulullah yang mengatakan, Istaqri'ul Quran, belajar baca Quran dan sebagainya dari Salim. Kemudian yang kedua juga Rasulullah ketika bertemu dengan Salim, maka Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mislah. Ini luar biasa ya. Rasulullah mengatakan semaha puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang menjadikan dalam umatku ada orang sepertimu. Sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dengan adanya orang seperti Salim. Maka di sini bahwasanya memuliakan at-ta'ziz dan juga al-adillah ataupun at-tadzlil itu adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita datang dengan caranya Allah, Allah akan muliakan dengan caranya Allah. Tanpa kita harus mengemis-ngemis kepada manusia, tanpa kemudian kita harus mengemis-ngemis untuk minta ditinggikan dan dimuliakan. Manusia selalu butuh sesuatu untuk bagaimana kemudian dia dianggap, muncul dan sebagainya. Ini diantara tabiat manusia. Manusia itu senang dipuji, manusia itu senang ditinggikan, manusia itu senang dianggap dia memiliki memiliki posisi ataupun kemudian orang-orang ini ingin dianggap dia memiliki jasa dalam segala hal. Maka dalam hal ini ketika seorang mukmin memberikan waktunya untuk Quran, Allah akan muliakan dengan caranya sendiri yang tidak akan Allah muliakan dengan cara yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, Salim ini bukan orang Arab. Salim ini bukan orang Arab. Maka jangan pernah berkecil hati. Kita orang Indonesia, kita orang yang nggak bisa ini dan sebagainya, maka susah baca Quran. Tidak. Malah pakar-pakar Al-Quran itu sebagian besar bukan dari orang Arab, pakar nahu, pakar bahasa Arab. Bahkan bisa dikatakan tidak ada dari orang Arab secara langsung. Sebagian besar para ulama termasuk Al-Bukhari. Bukhari ini dari mana? Bukhari itu orang Rusia.
Muslim dari mana? Naisabur, bukan orang Arab. Banyak para sahabat ataupun pakar-pakar ilmuwan dan bahkan banyak para ulama hadis itu dari India. Maka kemuliaan yang Allah berikan bukan tentang kita di mana kita dilahirkan. Maka terkadang ada sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Kita lahir dari keluarga miskin, lahir dari keluarga kaya, lahir dari keluarga yang kemudian agak beragama, memiliki pemahaman agama yang benar, ada keluarga yang bahkan mungkin pemahaman agamanya lemah. Ini jangan jadikan alasan. Oh, kamu bersyukur ya, keluarga kamu adalah orang-orang yang paham agama. Keluarga kamu lagi lahir dari keluarga para ustadz, dari para kiai. Enggak, bukan di sana kemuliaannya. Kemuliaannya adalah tergantung jalan mana yang kita pilih. Maka ini yang kedua. Teman-teman yang Allah muliakan, jika kita ingin dimuliakan, dan kita dalam artian ingin dimuliakan oleh Allah, maka ketika Allah mengangkat seseorang, Allah akan muliakan dengan cara apapun. Kemudian yang kedua adalah dengan hal tadi, bahwasanya bukan soal Arab atau tidaknya, tergantung kesiapan kita dan keseriusan kita untuk mempelajari Al-Quran dengan baik. Salim itu sangat akrab dengan Abu Hudzaifah, tapi rela berpisah untuk bagaimana agar Salim mempelajari Quran dengan lebih lama dan lebih serius dengan Rasulullah. Sehingga ketika Abu Hudzaifah pergi ke Habasyah ataupun pergi ke Ethiopia, Salim tetap berada di Mekah mempelajari Quran bersama Rasulullah SAW. Maka ini di antara kemuliaan Salim. Baru kemudian di antara hal lain adalah Salim menjadi sangat mulia. Maka di sini teman-teman Allah muliakan, kemuliaan itu bukan pada umur. Kemuliaan itu adalah tentang pada ilmu ataupun ada pada Quran yang ada di diri kita. Salim umurnya kecil. Salim itu masuk Islam pada baru balik langsung masuk Islam. Maka bisa dikatakan Salim di antara sahabat-sahabat senior yang lain sangat kecil. Tapi Salim kemudian dimuliakan oleh Allah menjadi imamnya para sahabat-sahabat senior dan bahkan menjadi gurunya. Maka dalam hal belajar Quran, pertama adalah jangan pernah malu dalam arti untuk belajar walaupun dengan orang yang lebih kecil umurnya dari kita. Kemudian yang kedua adalah kemuliaan yang Allah berikan bagaimana para penghafal Quran, para hamalatul Quran ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil secara umur. Maka terkadang di antara adab yang juga kita kurang adalah kita lihat, oh ini masih kecil, gurunya masih ini, dan sebagainya, kita tidak siap belajar, maka dalam hal ini juga kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Karena Allah tidak peduli bukan pada umur atau sebagainya, adalah bentuk bagaimana usaha dan kemudian pengorbanan yang dia berikan untuk Al-Quran, Allah akan muliakan dia, walaupun banyak hal-hal yang akan menjatuhkannya dia. Dia kecil secara umur, bukan orang Arab, orang adalah seorang muda, orang nggak jelas siapa bapak, siapa ibunya. Tapi Allah muliakan dari semua alasan-alasan tadi yang membuat manusia sebenarnya dihinakan. Maka di sini teman-teman yang Allah muliakan, dalam kemudian kita memilih prioritas dalam segala hal adalah itu sangat penting menjadikan Al-Quran salah satu cara ataupun salah satu sarana pertama agar Allah memuliakan kita dengan cara Allah sendiri. Kita tidak perlu mengharapkan kita dimuliakan dari manusia yang lain, tidak. Tapi kita berharap Allah memuliakan kita dan Allah memberikan kita tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu menerima kehinaan apapun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan para penghafal Quran. Allah menjamin masalah ekonomi para penghafal Quran. Allah menjamin apapun kemudian kehidupannya mereka dengan adanya Al-Quran, Allah memberikan jaminan yang luar biasa kepada mereka. Maka di antara langkah awal juga membuat kita mapan secara finansial, kita mapan mandiri dalam hal apapun, dengan kita melibatkan dan berusaha menjadi keluarganya Allah, karena Allah yang menjamin kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah juga yang akan menjaga Al-Qur'an ini. Maknanya apa? Siapapun yang terlibat dengan Al-Qur'an, siapapun yang dia dadanya ada Al-Qur'an akan Allah jaga dengan cara Allah sendiri. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, dengan akhlak mulia Salim ini, maka para sahabat juga memuji Salim. Salim innahu minas salihin. Dia adalah kalangan orang-orang saleh. Dan bahkan bisa dikatakan Salim termasuk orang yang tidak pernah punya konflik dengan para sahabat. Maka di sini, jika seandainya kita para penghafal Quran, dan ini introspeksi buat saya pribadi, lebih khususnya. Jika kita penghafal Quran, tapi masih banyak orang yang tersinggung. Kita penghafal Quran, tapi kemudian masih banyak orang yang kemudian tidak suka dengan kita. Kita penghafal Quran, tapi kemudian banyak orang yang benci dengan kita. Maka ada yang salah dalam proses kita menghafal Quran. Ada yang salah dalam artian apa yang salah? Apakah niat kita yang salah? Cara kita yang salah? Tujuan kita yang salah? Atau jalan yang kita tempuh ini bukan jalan yang sebenarnya? Maka dalam artian, di sini menjadi introspeksi terbesar kita jika seandainya kita menghafal Quran, tapi malah hubungan kita dengan orang semakin buruk, kita menghafal Quran, malah lidah kita semakin tajam,
Kita menghafal Quran, malah akhlak kita semakin bijak. Kita menghafal Quran, malah kemudian sangat mudah mengkafirkan dan kemudian menganggap orang lain salah. Dengan menganggap bahwasanya ada Quran di diri kita dan kemudian kebenaran itu mutlak di diri kita, maka ini ada yang salah dalam prosedur. Maka Salim bisa dikatakan seorang sahabat yang dikatakan tidak banyak konflik dengan orang lain. Maka Salim karena itu tidak terlalu banyak kisah-kisah dalam sirah ditulis secara banyak, tapi kemudian Allah mencukupkan ceritanya menjadi orang-orang yang menghabiskan waktu untuk Quran, mengajarkan Quran dan mengajarkan para sahabat-sahabat senior dalam Quran. Maka dari sini juga perlu dipahami teman-teman yang Allah muliakan, sekelas sahabat saja masih perlu belajar Quran, apalagi kita. Sekelas Abu Bakar, Umar, itu masih disuruh belajar Quran kepada Salim. Disuruh belajar Quran kepada 4 orang sahabat ini. Lah terus kita mengaku, kita nggak perlu belajar Quran, cukup dengan hal inilah, kita emang siapa? Maka jika kita ingin meraih kemuliaan seperti Salim, meraih kemuliaan kepada seperti para sahabat-sahabat yang lain, kita perlu serius bagaimana membaca Al-Quran kama unzil, sebagaimana dia diturunkan. Maka Quran itu tidak diturunkan seperti ngomong baca bahasa Arab, tidak. Karena itu kalau orang masih ada bertanya, mana dalil tentang ilmu tajwid? Ini sangat tidak tepat pertanyaan ini. Karena masalah tajwid itu bukan sesuatu yang ditulis, bukan sesuatu yang ada dalilnya, tidak. Dia adalah ilmu yang talaqi, diturunkan satu persatu. Maka jika masih ada yang bertanya, kan nggak ada dalil dalam Al-Quran ataupun dalam hadis mengatakan baca Quran itu harus satu nafas, nggak ada, memang tidak. Tapi dalam artian Allah mengajarkan malaikat Jibril seperti itu, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah seperti itu. Karena itu Rasulullah mengatakan, bahkan Abdullah bin Mas'ud yang sebelum kita bahas adalah di antara para sahabat yang paling mirip bacaannya dengan bacaan Rasulullah. Maka berarti Quran untuk bagaimana kita mendapatkan kemuliaan harus ada effort yang besar, usaha yang besar untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Maka jangan dibalik-balik. Para sahabat ada yang sampai berpuluh-puluh tahun untuk belajar Quran. Dilayakkan bacaannya sesuai dengan bacaan yang sebenarnya, dia hafal, dia amalkan, baru kemudian dihafal yang lain lagi. Sekarang kita terlalu terburu-buru, nggak peduli dengan hak huruf, tidak peduli dengan tajwid dan sebagainya, kemudian kita hafal Quran dengan alasan agar bisa menyetor segala 30 juz, setelah itu kita merasa sudah menjadi ahli Quran. Ini masih jauh, masih sangat jauh. Ini perbedaannya antara langit dengan sumur, dan bukan sumur saja, sumur bor lagi lebih dalam. Maka sangat jauh perbedaannya. Maka di sini Salim Allah muliakan dengan kemudian dengan Quran yang dia punya. Salim kemudian di antara para sahabat yang juga ikut dalam banyak peperangan. Ikut perang Badar, teman-teman yang Allah muliakan, menjadi salah satu orang yang terlibat dalam perang Badar ini luar biasa. Isna ma syi'tum, kata Allah. Lakukan apapun yang kalian inginkan. Fa innallaha radin ankum. Allah itu radi, atau Allah pun sudah ridho dengan kalian. Maka dalam artian terlibat pada perang Badar pun sangat luar biasa. Maka kemudian Salim ini sahabat, kalau dibandingkan dengan para sahabat yang lain, Salim ini memang di antara para sahabat yang suaranya sangat merdu. Maka di sini teman-teman Allah muliakan juga merupakan hal yang tidak tepat. Kita bertahan ataupun kita kekeh bahwasanya menganggap ya yang penting kan tajwidnya, kemudian tidak peduli dengan irama, tidak. Keduanya penting. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu prioritas pertama. Yang kedua, bagaimana berusaha mempelajari dan mengindahkan bacaan kita juga tuntutan selanjutnya. Zayyinu aswatakum bil Quran. Tidak sedikit dari para sahabat ketika mendengar Salim baca Quran, orang berhenti. Itu dikatakan juga baca Quran dengan ghaddan tariya. Baca sesuai dengan tahapan-tahapannya, baca dengan penuh peresapan, baca dengan perlahan, baca kemudian sehingga semua orang itu mengarahkan telinganya kepada kemana sumber suara ini di Quran ini dilantunkan. Maka juga perlu belajar mempelajari irama yang baik, mengindahkan bacaan kita. Perlu setelah memang kita mampu untuk membaca Quran sesuai dengan tajwid. Maka bukan baca dengan datar-datar saja. Maka di antara itu bagaimana kita juga menjadi Al-Quran yang berjalan di muka bumi ini. Maka dengan hal tadi, bukan berharap kemudian kita juara 1 MTQ, tidak. Ini hanyalah buah dari jika seandainya kita jujur pada amal kita. Tapi bukan menjadi prioritas. Maka kita memperbagus bacaan kita agar kita bisa meresapi lebih baik, bisa lebih nyaman dengan bacaan kita, dan juga bisa lebih berlama-lama. Jika seandainya lagu, ataupun nasyid, ataupun nyanyian, itu bisa membuat orang tentram, maka bagaimana dengan syair-syair ini adalah Al-Quran yang kemudian digunakan nada yang baik, irama yang baik, diindahkan bacaannya, maka akan jauh lebih baik dan lebih indah.
Ini di antara kelebihan Salim dibanding para sahabat yang lain. Dia termasuk di antara para sahabat yang memiliki bacaan yang paling indah, suara yang paling bagus, dan suka. Karena itu Salim di antara para sahabat yang sering dijadikan imam dibandingkan para sahabat-sahabat senior yang lainnya. Karena itu dia adalah aqra'uhum. Di antara para sahabat yang juga paling pakar dalam Al-Quran dan paling indah secara bacaan. Maka Salim radhiyallahu anhu kemudian dengan berkaitan dengan Abu Hudzaifah di sini, teman-teman yang Allah muliakan, di antara ada para penghafal Quran, dia juga selektif dalam memilih teman dan kemudian bagaimana juga mencari circle-circle terhadap para penghafal Quran yang lain. Salim sangat selektif ya, mencari teman, sahabat dan sebagainya, mencari circle bagaimana memang agar Qurannya, hafalannya itu menjadi terjaga dan baik. Karena itu wallahu alam di antara para penghafal Quran yang menurut saya pribadi mereka jujur dengan niatnya, mereka tidak peduli dengan urusan dunia. Mereka mencari tempat pekerjaan yang bahkan mungkin gajinya sangat rendah, gajinya sangat tidak layak, tapi kemudian bisa menjamin hafalan Qurannya, bisa menjamin kemudian ada kenyamanan di hatinya, bisa menjamin kemudian bagaimana Quran ini terjaga dengan baik. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, tidak sedikit saya temukan orang-orang yang kemudian betul-betul serius menghafal Quran, maka mereka serius berusaha mencarikan wadah, mencarikan sarana yang baik, bagaimana untuk menjaga anak-anak mereka ini untuk bisa menghafal Quran dengan baik. Karena ternyata apa? Berada pada lingkungan para penghafal Quran, Allah menjamin menjaga mereka dari berbagai macam musibah dan bencana. Allah memberikan berbagai macam limpahan kepada mereka. Dengan bergabungnya kita dengan orang-orang para penghafal Quran, maka dengan hal itu setidaknya kita mendapatkan percikan kebaikan, keberkahan, rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Salim sangat selektif dalam hal ini. Dan juga teman-teman yang Allah muliakan, jika kita punya sahabat, punya teman, para penghafal Quran, maka di antara adabnya adalah bukan hanya sekedar sahabat dan teman, kita pererat hubungan ini dengan hubungan bukan hanya sekedar masalah sahabat saja, tapi sudah mulai dalam artian lebih dekat lagi, apakah dengan adanya musyawarah, adanya pernikahan, kemudian hubungan yang lebih kokoh dan lebih kuat. Karena apa? Perlu kita pahami, di surga itu, circle pertama yang dicari oleh para penduduk surga itu bukan circle pertemanan. Yang dicari adalah circle keluarga. Memang kita sering mengatakan, oh nanti kalau kita punya teman yang baik, kalau nanti masuk surga, ajak saya ya, benar. Tapi itu adalah pilihan kesekian. Circle pertama yang dicari oleh penduduk surga itu adalah keluarga. Ya, dua kali Allah menyampaikan, satu dalam surah Ar-Ra'd, satu lagi dalam surah Ghafir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalah. Salah ini maknanya dua. Pertama siapa yang layak, yang kedua siapa yang soleh. Maka mana salah yang layak ini lebih umum. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ini keluarga ini. Maka jangan tanya walaupun kita sahabat dekat, sahabat akrab, tapi tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali, kita merugi. Itu Salim dengan Abu Hudzaifah. Apa? Abu Hudzaifah karena nggak punya anak perempuan dan sebagainya, maka dia menikahkan ponakannya dengan Salim. Maka hubungannya dengan Salim bukan hanya sekedar hubungan yang sangat akrab, yang juga dipersaudarakan oleh Rasulullah, juga memiliki hubungan antara paman dengan ponakan. Rasulullah lihat bagaimana dengan Abu Bakar. Rasulullah menjaga hubungannya dengan 4 sahabat mulia ini. Rasulullah punya hubungan kekeluargaan semua. Dengan Abu Bakar, anaknya dinikahi oleh Rasulullah. Umar, anaknya dinikahi oleh Rasulullah. Utsman, anak Rasulullah dinikahkan dengan dia. Kemudian dengan Ali, anaknya dinikahkan dengan Ali. 4 sahabat mulia ini semuanya punya hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Maka di sini di antara adab kita, jika kita lihat punya teman yang baik, punya saudara yang baik, punya kemudian circle yang baik, tawarkan. Saya punya adik, saya punya kakak, kamu mau nggak menikahi dan sebagainya. Maka jangan dianggap tabu. Ini dibentuk keseriusan kita bagaimana agar menjaga circle kebaikan ini bukan hanya sekedar ranah pertemanan lagi, tapi sudah jauh lebih dalam dan jauh lebih erat. Ini yang dilakukan oleh Salim dengan Abu Hudzaifah. Maka agar keluarga kita serius, memang keluarga para penghafal Quran, serius bagaimana agar kemudian Allah memuliakan keluarga kita dengan Quran, maka perlu selektif dan mencari orang-orang para penghafal Quran yang akan menjadi besan kita, yang akan menjadi menantu kita, yang akan menjadi ipar kita, dan sebagainya. Maka kemudian, Salim juga di antara para sahabat yang luar biasa ya, dan ikut dalam banyak peperangan, ikut berkontribusi dengan Rasulullah, dan bahkan juga digelari dengan para imam, para muhajirin dan ansar.
Tidak banyak juga sebenarnya cerita tentang Salim ini jika kita bandingkan dengan cerita para sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kemudian lihat bagaimana keberanian Salim yang sangat luar biasa. Ketika kemudian setelah Rasulullah wafat, kemudian ada peperangan yang luar biasa yang di sana adalah peperangan di mana yang banyak membantai, menghabiskan para syuhada yang mereka adalah para hamalatul Quran atau para penghafal Al-Quran. Maka kemudian ini yang dikatakan dengan nama perang Yamamah. Kemudian bagaimana perang ini terjadi ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku menjadi seorang nabi palsu, dan dia punya sebuah benteng yang sangat luar biasa, yang sangat kokoh. Sangat banyak para sahabat bergelimpangan wafat dan meninggal. Maka kemudian pada waktu itu Salim dengan Abu Hudzaifah termasuk sahabat ataupun dua orang sahabat yang ikut berperang, ikut dalam perang Yamamah ini. Di sini diceritakan Rasulullah SAW ataupun para sahabat kemudian menceritakan di sini ketika kondisi semakin dahsyat. Maka kemudian Abu Hudzaifah dan Salim dan Abu Hudzaifah kemudian berdua saling bersumpah. Mereka bersumpah wa ta'ahada 'ala syahadati wa qadhafa nafsayhima fil khatmir rahib. Maka di sini teman-teman yang Allah muliakan, para penghafal Quran itu dengan bentuk keseriusan mereka, dengan bentuk kebenaran mereka dalam menghafal Quran dan jujurnya mereka dalam menghafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala, Allah memunculkan keberanian yang luar biasa di dalam dada mereka. Mereka tidak merasa tergantung dengan siapapun. Jika seandainya para penghafal Quran masih cemas, dia akan dipecat dari pegawai, dia akan dipecat dari pekerjaan ini, ataupun kemudian dia harus mengemis-ngemis dengan Qurannya untuk mencari duit, sangat tidak penting. Karena apa? Allah menjamin kehidupan mereka bahkan dengan mengemis ataupun tidak. Karena itu lagi-lagi di antara agar kita kemudian Allah muliakan, ruh Quran ini ada pada diri kita, kita memuliakan para penghafal Quran. Maka Salim dan kemudian Abu Hudzaifah yang merupakan majikannya sebenarnya, yang kemudian menjadi sahabatnya dan kemudian malah menjadi adalah pamannya, paman yang dalam artian iparnya, itu saling-saling berkomitmen. Mengatakan bahwasanya mereka akan siap untuk wafat dan syahid dalam bagaimana menjaga Allah dan Rasulnya. Dan bahkan di perang ini, di perang Uhud, Salim termasuk seorang sahabat yang betul-betul menyelamatkan Rasulullah ketika sedang tersudut, sedang kemudian terjerembab, dan kemudian Salim bahkan termasuk sahabat yang berusaha mengelak dan membersihkan tubuh Rasulullah SAW. Tapi Salim tidak wafat pada perang tersebut. Maka kemudian Salim melihat para sahabat yang mulai jatuh, maka kemudian dia berteriak dan berkeluar, bi'sa hamilul Quran, ana law hujimal muslimun min qibali. Aku adalah seburuk-buruk penghafal Quran jika seandainya para kaum muslimin itu diserang, itu dihantam dari arah dari saya pribadi. Maka seandainya para penghafal Quran itu pun harus memiliki keberanian yang luar biasa. Keberanian dengan keyakinan dalam masalah rezeki, keberanian dalam hal masalah ketaatan, Qur'annya itu betul-betul menjadi ruh dan masuk ke sini. Bukan seperti Abdurrahman bin Muljam yang Qur'annya hanya sampai di sini dan kemudian dia yang memenggal kepala Ali. Maka teman-teman yang Allah muliakan, terkadang di antara bentuk wallahu alam, di antara indikasi Quran itu sampai ke sini adalah kita bisa membedakan ada orang-orang yang membaca Quran dari hati akan datang ke hati, dan ada orang-orang yang membaca Quran hanya sampai di tenggorokannya saja. Ini yang dikatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Di sini ada gemboknya. Di sini ada pintunya yang tidak mereka buka sehingga tidak masuk ke dalam relung-relung jantungnya masing-masing. Maka di sini bagaimana luar biasa keberanian Salim. Dan dia berteriak bahwasanya bisa hamilul Quran ana lahu jimal muslimun min qibali. Maka kemudian dia menerobos dengan semaksimal mungkin mengambil panji-panji Islam, dan kemudian Zaid bin Khattab yang merupakan kakaknya Umar bin Khattab, di antara salah seorang sahabat yang luar biasa yang wafat meninggal ketika itu. Ketika melihat Zaid bin Khattab ataupun kakaknya Umar bin Khattab itu wafat terbunuh, maka kemudian langsung Salim menyabet dan kemudian maju dan kemudian membaca ayat wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Maka orang-orang yang beriman wa ma dha'ufu tidak pernah merasa lemah, tidak pernah kemudian merasa, maka Rasulullah mengatakan ista'in billah wa la ta'jas. Jika seandainya ada para penghafal Quran yang apatis, ada para penghafal Quran yang kemudian masih cemas,
dengan kehidupan dunianya. Ada para penghafal Quran yang masih kemudian mencari hal-hal lain dan kemudian bahkan siap melakukan kemaksiatan untuk mencapai dunia. Jika masih ada para penghafal Quran yang hanya untuk MTQ masih siap kemudian untuk mengganti ijazah dan sebagainya. Ini ditanya ulang. Maka lagi-lagi, apa kecemasan yang mereka lakukan? Kemudian jika ada para penghafal Quran yang hanya tujuan mereka agar dapat beasiswa, para penghafal Quran yang hanya tujuannya terhadap kehinaan di dunia ini, maka sangat rugi wa ma'adha'ufu. Maka di antara bentuknya, seriusnya, jujurnya kita dalam keimanan dan jujur dalam menghafal Quran adalah Allah menghilangkan rasa kita apatis. Wa ma'adha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Barulah kemudian satu persatu Abu Hudzaifah terbunuh lebih dahuluan dan kemudian Salim juga tersampit dan kemudian terluka badannya, terluka tubuhnya, dan kemudian setelah perang Yamamah berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin, maka kemudian para sahabat mencari siapapun dari kaum muslimin yang terjatuh. Maka kemudian para sahabat menemukan Salim tergeletak dan kemudian masih pada kondisi sakratul maut. Dan itu dikatakan walakinna ruhahu dhalat fi jasadihi hatta nihayatil ma'rakah. Wajadahul muslimun fin naz'il akhir fas'alahum ma fa'ala Abu Hudzaifah. Luar biasa. Di sini akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, bagaimana keseriusan seorang muslim, keseriusan para penghafal Quran terhadap Quran juga adalah bagaimana dia memastikan keluarganya orang-orang soleh ataupun para penghafal Quran yang lainnya juga mati dalam keadaan yang baik, jika bisa selamat dan hidup dengan keadaan yang baik. Begitu Abu Bakar bagaimana memperlakukan Rasulullah, dan Rasulullah ketika mentaakhikan, mempersaudarakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, di sini juga terlihat dengan baik. Maka kemudian ketika Salim bertanya di mana Abu Hudzaifah, maka kemudian Abu Hudzaifah dikatakan oleh para sahabat istashhad qablak, lebih dahuluan dia wafat sebelum kamu. Maka kemudian Salim meminta fa'adji'uni ila jiwarihi, maka datangkan aku di sampingnya. Sahabat mengatakan qala innahu ila jiwarika ya Salim. Ternyata Salim tidak sadar bahwasanya Abu Hudzaifah hanya berjarak beberapa jarak dengannya. Maka kemudian Allah memuliakan mereka dengan jujurnya persaudaraan mereka di dunia dan jujurnya mereka beramal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mematikan Salim dalam keadaan syahid dan termasuk para penghafal Quran yang meninggal di perang Yamamah. Di sini lagi-lagi ingin saya simpulkan beberapa kesimpulan berkaitan dengan Salim yang ceritanya tidak terlalu panjang. Kisahnya tidak banyak dalam hadis dan sebagainya. Hanya saja bagaimana luar biasanya Salim menjadikan kedudukan oleh Rasulullah ataupun satu-satunya di antara para sahabat yang kemudian Rasulullah mendoakan dan mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mislak. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Yang Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah memberikan karunia adanya orang sepertimu. Karena itu di antara doa para guru kita, doa para ustadz kita ketika melihat orang-orang yang soleh, doa mereka adalah katsarallahu mislak atau katsarallahu amsalakum. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti kalian. Maka Salim orang yang tidak peduli dari mana latar belakangnya. Salim orang yang tidak peduli bahwasanya mungkin tidak ada ayah dan ibunya. Salim orang yang tidak peduli dari mana asalnya, dia bukan orang Arab sama sekali. Salim tidak peduli bahwasanya dia hanyalah seorang budak dan hamba sahaya yang kemudian dimerdekakan. Tapi ketika seorang datang kepada Allah, seseorang memberikan kontribusinya kepada Allah, dia siap berpisah dengan sahabat dekatnya, berpisah dengan orang yang memerdekakannya, dengan kemudian banyaknya mungkin kerugian secara dunia yang dia dapatkan, maka kemudian Allah memuliakannya. Kemudian juga lagi-lagi di antara hal yang penting adalah Salim mempelajari Al-Quran sebelum mempelajari yang lainnya. Salim mengerahkan umurnya, waktunya di masa mudanya untuk mempelajari Quran dengan lebih dalam. Maka di sini di antara metode pendidikan yang baru dan perlu kita seriusi dan kita pahami bersama. Bisa dikatakan hampir semua ilmuwan Islam mereka penghafal Quran. Sebut saja Al-Khawarizmi, Al-Jabar, sebut Ibnu Rushd yang kemudian dikatakan dengan Averroes, juga adalah Ibnu Sina yang dikatakan dengan Avicenna dan sebagainya. Para ilmuwan-ilmuwan ini, para ulama-ulama ini itu memulai semuanya dengan Quran. Imam Syafi'i menjadi ulama yang luar biasa ketika dia mampu menghafal Quran pada umur 7 tahun. Para ulama-ulama yang lain mereka menguasai Quran terlebih dahulu ketika masa mudanya. Lagi-lagi di sini hadis yang ingin saya sampaikan, Rasulullah mengatakan man ta'allama al-Quran fi syabibatihi akhlatallahu al-Quran bidamihi wa lahmihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Yang pelajari Quran di masa mudanya, yang mempelajari Quran di masa belianya, Allah akan campurkan Quran dengan darah dan dagingnya. Maka kita sebagai orang tua, ataupun kita punya keluarga, ataupun kita masih di masa muda kita, silahkan kita korbankan waktu kita dari yang lain, korbankan waktu kita untuk Qurannya kita. Semoga dengan hal itu, dengan kita mau berkorban karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mampu menjaga niat kita dengan benar.
Allah mencampurkan darah daging kita dengan Quran. Di aliran darah kita ada Al-Quran. Di tubuh kita ada Al-Quran. Dengan harapan Allah memuliakan kita dengan cara apapun tanpa kita harus menghinakan diri di depan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit kisah singkat tentang sahabat mulia Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim yang tidak dikenali siapa ayahnya, tidak dikenali siapa ibunya, tapi dimuliakan oleh Allah di antara 144.000 para sahabat. Salim merupakan salah seorang yang sampai sekarang namanya akan selalu diingat dan akan diketahui oleh orang lain sampai nanti hari kiamat. Dari 144.000 sahabat ini banyak sekali yang tidak kita kenal namanya, banyak sekali yang kemudian wafat dan bahkan kemudian memang mereka Allah muliakan tapi tidak disebutkan. Tapi dengan usaha seseorang berkontribusi pada Quran, sebanyak apa jika seandainya sanad kemudian diambil dari Salim, sebanyak itu pahala yang kemudian yang diajarkan para sahabat ini oleh Salim, maka kemudian lanjut kepada siapapun dari kita. Karena itu juga dengan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, di sini dengan kita memberikan usaha kita, effort kita mempelajari Al-Qur'an dengan harapan mengajarkan Al-Qur'an juga, sebanyak apa orang yang nanti belajar Quran melalui tangan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk pahala pasif yang akan selalu mengalir kepada kita dan akan Allah memuliakan kita dengan cara Allah sendiri tanpa kita harus menghinakan diri di depan manusia. Allah a'lam bishawab. Silakan jika ada diskusi dan pertanyaan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah. Tadi teman-teman semua kita telah menyimak ya kisah Salim Maula Abu Zaifah yang Masya Allah digelari dengan Imamul Muhajirin wal Ansor, dan kita melihat bagaimana singkatnya kehidupan Salim, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulia dengan Al-Qur'annya ya, walaupun tanpa adanya orang tua dan juga tanpa adanya saudara ya. Dia tidak mengenal dari mana asal-usulnya. Baiklah, jika dari teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, silakan disampaikan kepada Ustadz atau boleh menanyakan langsung dan boleh via chat. Oke, mungkin ini Ustadz ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya dari peserta. Salim itu dikenal dengan penghafal Quran yang bagus suaranya dan indah suaranya gitu Ustadz. Terus mungkin di sini bagi kita nih, bagi yang baru belajar Al-Quran, bagaimana langkah-langkah bisa memperindah suara dan mungkin murotal yang direkomendasikan untuk perempuan Ustadz, sehingga bisa diikuti suaranya. Wallahu alam ya. Untuk dalam artian untuk irama dan sebagainya, memang pada pertama sekali adalah memang kita fokus pada tajwid kita yang benar, bacaan yang benar. Kemudian untuk yang lain itu soal cocok-cocokan juga ya. Tapi memang juga harus ada usaha. Bagaimana kita siap untuk sedikit mendayukan suara kita. Kemudian apalagi jika kita membaca dengan hati, kita membaca dengan pengetahuan dan kita menyadari setiap kata dan huruf. Maka ada di antara para sahabat ataupun para orang-orang soleh di antara yang luar biasa di ini yang adalah kehebatan ataupun di antara kelebihannya Abdullah bin Mas'ud, dia mampu mencocokkan nada suaranya dengan penggalan-penggalan Al-Quran tadi. Maka di sini juga adalah dengan kita memahami Al-Quran, kita memudahkan kita juga untuk berusaha memperindah suara kita. Nah, apakah kemudian imam siapa, murotal yang mana kita ingin dengarkan? Maka itu terserah kita. Nggak ada kemudian harus ini dan itu, tidak. Saya pribadi juga bukan termasuk orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membaca Quran ataupun kemudian memiliki suara yang sangat indah dibanding yang lain. Tapi tetap kita perlu berusaha membuat agar kita nyaman, telinga kita nyaman mendengarkan, dan orang-orang sekitar kita juga nyaman. Jangan sampai Al-Quran ini dianggap terlalu kasar, dianggap terlalu tidak ada hal yang menarik dan sebagainya. Maka karena itu di antara Quran juga bukan berarti kita menyamakan Quran dengan musik, tidak. Juga bukan berarti menyamakan Quran dengan orang-orang nyanyi di gereja, tidak. Quran ini tolak ukurnya adalah bagaimana intonasi sesuai dengan tajwid, tapi kemudian berusaha membaca Quran dengan baik. Dan di sini bahwasanya kita diminta juga membaca Quran kama unzil, dan seperti bagaimana orang Arab membaca Quran. Karena Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita baca Quran sebagaimana orang Arab baca Quran. Bukan memaksakan baca Quran seperti orang Indonesia. Kalau kita pengen belajar bahasa Inggris, maka kita bagaimana bisa semaksimal mungkin dialek kita seperti native sebagai orang Inggris bagaimana ngomong. Kalau seandainya kita pengen belajar bahasa Indonesia, maka orang-orang yang di luar Indonesia harus bagaimana dia berbicara seperti orang Indonesia ngomong. Maka karena Quran bahasa Arab, kita juga perlu bagaimana membaca Quran sebagaimana orang Arab membaca Al-Quran. Nah, dalam hal ini kita berusaha semaksimal mungkin, bisa saja mungkin kita membiasakan satu murotal, didengarkan terus-menerus, tidak harus mirip, karena masing-masing kita punya rasa, punya sense yang tidak sama dengan yang lainnya. Maka selama kemudian
kita bisa menikmati bacaan kita tetap dengan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid tanpa kemudian harus membenturkan dan harus menghantam semua kaidah tajwid, maka ini yang salah. Maka yang pertama fokus pada tajwidnya, kemudian baru yang kedua adalah bagaimana kemudian kita berusaha memperindah bacaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Jadi jawabannya adalah kita ini ya fokus pada tajwid, kemudian juga berusaha untuk juga bisa memperindah bacaan kita. Nah, ini pertanyaan kedua yang muncul. Tadi Salim dikatakan sebagai sahabat yang selektif mencari teman ya, circle pertemanan. Nah, di sini dalam hal apa Salim mencari teman Ustadz, dan bagaimanakah kita bisa membedakan ya? Apalagi kita memang diminta untuk memperkuat ukhuwah kita dengan orang lain. Jadi mungkin upaya yang ingin bisa didapatkan untuk mendapatkan teman-teman penghafal Quran. Gitu, Ustaz. Iya, jadi Rasulullah mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara yang ini ya, mujannadah ini adalah tentara yang tersinergi dengan baik. Ruh kita itu bisa mencari dengan sendirinya. Bagaimana tentara? Tentara itu kalau perang, walaupun bahkan mungkin dia bisa mengetahui mana yang mata-mata, mana yang tidak. Karena itu kadang ada sandi-sandi tersendiri yang ketika dia jawab ternyata salah, maka dia adalah mata-mata ataupun musuh. Maka ruh itu seperti itu. Ruh itu mampu mencari dengan sendirinya. Jika memang ruh kita adalah ruh Quran, kita akan berkumpul dengan sendirinya ketika bertemu dengan circle-circle orang, Allah akan pertemukan dengan mereka. Tapi terkadang memang jika seandainya kita tidak memiliki niat yang benar, kita tidak siap dengan konsekuensi tadi. Maka pertama adalah memang Allah akan mempermudah kita pada dasarnya, ruh itu akan mencari circle-nya masing-masing. Ruh itu akan bisa saling mengenal tanpa kita sadari, karena itu ajaibnya ruh ini tidak bisa diteliti. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu kalau kita lihat nggak usah jauh-jauh ya. Kita ke bandara ataupun kalau keluar negeri nih, ke Saudi, ke Malaysia atau sebagainya. Kalau misalnya saya orang Minang, itu bisa tahu nih, kayak ini bapaknya orang Minang nih. Walaupun kita dari hanya gelagatnya saja, karena ruh itu mudah saling mengenal. Maka ruh-ruh yang baik akan berkumpul dengan ruh-ruh yang baik. Ruh-ruh yang buruk juga akan mencari circle-nya masing-masing. Maka judul mujannadah ini bukan hanya sekedar orang-orang beriman, karena al-arwah, seluruh ruh ini. Ini yang pertama. Maka biasanya Allah akan membantu kita mencarikan teman yang baik ataupun circle yang bisa kita temukan karena adanya satu frekuensi yang sama. Dan biasanya jika seandainya kita sudah mulai ada kesalahan niat, Allah akan menyingkirkan kita dengan caranya sendiri. Karena para pengkhianat dalam tentara tadi, itu juga akan mulai tahu, ini kayaknya sudah mulai berkhianat nih, sudah mulai nggak disiplin dan sebagainya, maka juga akan pergi dengan sendirinya. Maka dalam hal masalah pertemanan, dalam masalah Quran, perlu ya, as-suhbah wa rifqah itu diantara syarat untuk bagaimana kita menghafal Quran. Pertama adalah adanya al-azmul qawi, niat yang benar, kemudian as-suhbah wa rifqah ini syarat yang selalu harus ada. Gak bisa kita menghafal Quran sendirian. Rasulullah saja butuh bahkan Jibril untuk mendengarkan bacaannya. Maka apalagi seandainya kita tidak serius untuk mencari teman yang serius untuk bersama-sama memiliki komitmen untuk menghafal Quran dengan baik. Maka di antara hal yang lain kewajiban kita tetap harus ada. Tapi kemudian harus ada teman-teman yang memang khusus kita memiliki komitmen. Karena itu mungkin kita bisa mencari halakoh-halakoh Quran. Bisa menjadi kelompok-kelompok Quran. Yang dengan hal itu ketika kita bergabung dan kemudian kita dengan hal ini, dengan adanya Quran, kita bisa lebih selektif dalam menceritakan masalah kita. Selektif dan orang-orang yang juga sama dalam artian mengetahui permasalahan yang sama, bisa berbagi, bisa sharing dan sebagainya. Karena itu susah kalau seandainya kita berbicara soal Quran kepada orang yang tidak pernah mengalami menghafal Quran dan sebagainya, pertanyaan mereka selalu satu, Ustadz, bagaimana trik cepat menghafal Quran? Ini orang nggak pernah menghafal Quran ini. Ustadz, bagaimana trik cepat agar murojaah lancar? Ini adalah orang yang nggak pernah menghafal Quran dan murojaah. Maka nggak akan ketemu. Capek kita ngomong seperti itu. Ajak dulu mereka menghafal Quran sehingga kita bisa sama-sama mencarikan solusi. Maka tetap ada pertemanan yang sifatnya lebih intens, apalagi dalam masalah Quran ini. Jika kita pengen menjadi bagian dari Ahlul Quran, baru kemudian yang kedua adalah yang lain tetap kita memulihkan rahmat kita. Kewajiban kita pada sesama muslim tetap harus diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Jadi memang kita perlu ya ada asuh bahwa rifqah dengan menghafal Quran ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan semuanya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Saya mohon maaf tadi karena sinyal internet kurang baik, jadi sedikit ke live gitu ya, ke live. Oke, tidak ada ya tadi ya. Oke, jika sudah tidak ada, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ya agenda kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Azam atas
hikmah dan kisah yang telah disampaikan kepada kami semua dari kisah Salim maula Abi Huzaifah. Bahkan sampai-sampai saat wafatnya Salim itu di samping ini ya, di samping Abu Huzaifah, itu menunjukkan bagaimana akhlak yang kuat dan juga masih adanya saling peduli satu sama lain. Dan Masya Allah ada beberapa hal yang saya dapatkan tadi dari kisah Salim. Yang pertama adalah bagaimana Salim Allah berikan keberanian yang sangat kuat ketika saat perang ya, dan hingga memunculkan tidak takut mati, dan juga dengan kondisi latar belakang background Salim yang tidak ketahuan siapa keluarganya, kemudian tidak tahu dari asal mananya dan menjadi hamba sahaya, namun ternyata rela berpisah dengan Abu Huzaifah untuk Al-Quran ya, agar bisa terus belajar bersama Rasulullah SAW. Mungkin hal ini yang bisa kita ambil juga untuk rela berpisah dengan orang yang kita cintai sementara untuk belajar Al-Quran, atau misalnya meninggalkan hal-hal yang kita cintai agar bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran. Baiklah, insya Allah pekan depan kita akan kembali belajar dari sahabat yang empat orang ya. Serta teman-teman semua, jika ada hal yang bisa diambil dan disebarkan dan disiarkan dari kisah Salim tadi, silakan di-share di grup, baik via Instagram dengan tag Rumah Quran Al-Wafi dan juga tag Ustadz Muhammad Azam dengan akunnya Baca September. Dan di akhir, jika berkenan Ustadz menutup dengan doa pada agenda kita pada malam hari ini. Oke, baik. Teman-teman Allah muliakan. Akhwat dan ummahat yang berbahagia, memang dalam artinya tidak ada sesuatu yang mulia, melainkan semakin besar yang kita harapkan, maka harus semakin besar pengorbanan. Semakin besar keuntungan yang ingin kita raih, maka juga harus semakin besar harapan ataupun usaha yang harus kita berikan dan kita korbankan. Maka ingin menjadi para penghafal Quran, ingin menjadi kemudian ahlul Quran, butuh banyak risiko, butuh banyak tantangan, butuh banyak konsekuensi. Apakah kemudian kita akan terundur dalam masalah karir, akan tertunda dalam masalah hal yang lainnya, ataupun dikatakan malah kita kolot, ataupun bahkan mengatakan dunia sudah berubah, atau mengatakan bahwa Quran tidak akan apa-apa. Tidak, Quran ini akan menjaga seseorang dengan cara Allah sendiri. Maka menjadikan Quran, maka tidak harus mesti ada orang yang sudah hafal Quran. Tidak, Quran ini tujuan kita adalah bagaimana Allah memberikan berkah pada kita. Di antara pesan saya kepada salah seorang saudara saya yang kemudian dia berusaha masuk sebuah kampus dengan jalur Quran, saya menyampaikan bahwasanya jika pun toh kamu tidak diterima di kampus ini tidak ada masalah. Yang perlu kamu syukuri adalah ketika Allah memudahkan kamu untuk kemudian bisa menghafal Quran. Di sini kesyukuran yang harus kita syukuri. Jangan sampai kemudian kita salah dalam orientasi. Maka harus besar usaha dan effort yang kita berikan dengan harapan adanya privilege dari Allah. Allah menjaga kita, menjamin kita dan menjadikan kita orang-orang yang soleh serta ahlul Quran. Maka teman-teman Allah muliakan, lagi-lagi di sini adalah soal kejujuran dalam niat. Kejujuran dalam niat dalam menghafal Quran, kejujuran dalam niat untuk mau berkorban, kejujuran dalam niat untuk bersabar, kejujuran dalam niat untuk istiqomah dalam berjuang bersama para ahlul Quran. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah memudahkan langkah-langkah kita. Tidak apa-apa jika seandainya terseok-seok, berdarah-darah, tapi tetap berjalan tanpa harus berhenti sama sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن التي هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Adam sekali lagi dan seluruh teman-teman.
Semoga kita bisa mengamalkan semua yang ilmu kita dapatkan pada malam hari ini, walaupun tidak sempurna, namun sebagai usaha kita terus mendapatkan kebaikan dari setiap halaqah Al-Quran dan kajian Al-Quran. Mari kita tutup agenda kita pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Selamat kembali bersama Al-Quran dan sahabat-sahabat Al-Quran. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz. Salam juga buat santri-santri Rumah Quran Al-Wafi ya, yang lagi disolok nih. Teman-teman, ini saya boleh perkenalkan ya. Perkenalkan, ini adalah santri-santri Rumah Quran Al-Wafi bagi yang belum ini. Dan mereka ini adalah berada di Solok ya, yang juga menyimak. Mohon doanya agar mereka Allah berikan kemudahan menghafal Quran dan juga kelancaran. Nah, mereka ini adalah amin ya, amin. Mereka rela meninggalkan ya keluarga dan juga ayah ibu dan di Rumah Quran Al-Wafi di Solok untuk bisa menghafal Quran. Dan semua teman-teman di sini juga yang ikut program Halaqah Quran, semoga Allah mudahkan ya, adik-adik juga mohon doanya ya buat para ibu-ibu nih, teman-teman yang di sini semuanya juga menghafal Quran seperti adik-adik semua di sana. Oke, ini semoga jadi kita sebagai ini ya bentuk arwahum mujannadah, ruh-ruh yang berkumpul ya, penghafal Quran dimanapun berada. Oke, assalamualaikum. Ya, adik-adik. Oh ya, nih mohon doa juga nih kalau masih belum live. Insya Allah santri Rumah Quran Al-Wafi ini yang di santri mungkin di Solo, mereka akan mengadakan tasmi 5 juz dan 10 juz insya Allah di akhir pekan ini. Mohon doanya semua bagi yang hadir dalam ruang Zoom kali ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Keren Zarifda, masih di Sudan ya Za? Belum. Oh iya, belum berangkat insya Allah pekan ini. Belum berangkat. Iya, terima kasih. Ya begitu teman-teman. Mohon doa juga nih, saya insya Allah mau kuliah, jadi mohon doanya ya bagi yang sudah mendengarkan tadi. Semoga dimanfaatkan Za. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Kuat? Kak,